Ya, sekarang saya akan tunjukkan materi kita hari ini. Pertemuan ke-6, peta konsep, RPS, dan SAP atau SAP. Inilah bagian kedua untuk pendidik profesional. Saya dosen, kawan-kawan. Saya pernah di posisi dosen pemula. Pertama kali mengajar. Sekarang sudah hitungan 10 tahun lebih saya mengajar. Karena 2013 saya jadi dosen. Jadi sudah 10 tahun lebih. Harusnya bukan lagi pemula. Harusnya sudah dosen senior, dosen fungsional, lektor. Nah, jadi sudah dapat dikategorikan dosen senior. Ya, jadi kita mau jadi pendidik profesional ini minimal ada dua persiapan awal bagi dosen, dosen pemula. Dia harus betul-betul menunjukkan otoritas keilmuannya pertama-tama. Kalau dia dosen teologi berarti waktu dia masuk mengajar teologi dia harus berhasil menunjukkan punya keahlian teologi. Setelah itu dia harus bisa juga menunjukkan otoritas akademiknya di kelas, menguasai kelas, mengenal mahasiswanya, memperkenalkan dirinya, membentuk timnya misalnya, membuat kontrak perkuliahan. Nah, itu minimal sudah dibagikan di video tadi. Nah, sekarang kalau kita masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu, kita sudah belajar berbagai kategori bidang ilmu teologi. Nah, saya sih berharap kawan-kawan masing-masing sudah mulai mulai ambil jurusan ini. Kalau gitu saya jurusan apa ya? Nah, jadi sekarang saya kutip dulu perkataan Tuhan Yesus Kristus di Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, itu saya kutip pernyataan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya panjang itu ayat. Ayat sekian, ayat sekian. Tapi ini ayat paling tidak saya ambil kutipan pendek lah. Artinya perlu membuat anggaran kalau soal biaya. Ini soal biaya ya. Kalau soal biaya perlu buat anggaran. Berarti kita bisa misalnya mau mengembangkan konteksnya ke konteks lain. Kalau soal program berarti soal proyek berarti perlu rencana. Ya kan? Soal proyek perlu rencana. Mau pesta nikah misalnya, pasangan mempelai itu sudah buat rencana di mana pestanya, tanggal berapa, berapa undangan yang disebar. Betul kan? Yang mau membuka usaha dia sudah buat itu. Di mana buka usahanya, berapa modalnya, kira-kira targetnya awal berapa, apakah langsung dapat sekian atau bisa sekian. Nah, semua dirancang, diatur, direncanakan. Begitulah pula seorang pendidik, sama seperti seorang pengkhotbah. Di bulan kemarin kita sudah bicara soal pengkhotbah. Pengkhotbah harus buat catatan, buat khotbahnya, susun baik-baik, sistematikanya diatur. Kalau bisa lengkap bagus, kalau kemudian disederhanakan bagus lagi. Ada persiapan. Pendidik pun begitu. Buat rencananya. Makanya muncul istilah peta konsep, RPS, dan SAP. Karena rupanya mendidik, mengajar, menjadi dosen itu tidak sama dengan berkhotbah. Meskipun sama-sama bicara, tapi beda. Yang satu bicara di kumpulan jemaat secara monolog. Hanya si pengkhotbah yang bicara. Kalaupun jemaat terlibat hanya berkata amin, hanya berkata haleluya. Hanya itunya perkataan jemaat menyahut pengkhotbah. Mana ada jemaat bertanya, instruksi Pak Pendeta mau bertanya dulu, 5 pertanyaan, enggak ada itu. Kalau di kelas dosen iya, instruksi Pak dosen mau bertanya, ada 5 pertanyaan, iya, karena kuliah itu memang harus interaktif, beda. Jadi pendidik harus mempersiapkan juga kelasnya, mempersiapkan bahannya, mempersiapkan banyak hal. Maka saya sudah menyiapkan peta konsep untuk pertemuan kita hari ini. Mula-mula belajarlah kita tentang peta konsep. Setelah itu belajarlah kita tentang rancangan pembelajaran semester.
Setelah itu belajarlah kita tentang satuan acara perkuliahan. Setelah itu masuklah kita ke kontrak perkuliahan, lanjut tentang tugas-tugas dan ujian. Oh, ada ujian kita, Pak? Bukan. Ini maksudnya materi. Apa yang harus disiapkan seorang pendidik. Pendidik harus menyiapkan peta konsep. Pendidik harus menyiapkan RPS, pendidik harus menyiapkan SAP, pendidik harus menyiapkan kontrak perkuliahan, pendidik harus menyiapkan tugas-tugas dan ujian. Nah, ini di atas kertas harus sebenarnya sudah tersedia sebelum si dosen masuk kelas. Di atas kertas, semua ini sudah harus tersedia sebelum si dosen masuk kelas. Itulah bukti dia dosen profesional. Itulah bukti dia pendidik profesional. Entah mungkin saudara guru di sekolah pun, mungkin istilahnya lain. Istilahnya mungkin bukan RPS tapi RPP atau istilah lain setelah kurikulum sekarang disesuaikan. Guru masuk kelas itu sudah siap bahannya, bukan masuk dulu baru siapkan berkas, bukan, terbalik itu. Sayangnya memang, sayang seribu sayang, setelah sekian lama menjadi dosen, saya rupanya pernah mengalami seperti yang saya sebut tadi. Saya duluan masuk dibanding menyiapkan beberapa hal yang perlu. Karena berbagai hal ya, entah karena mendadak mengajar, menggantikan dosen lain, bisa terjadi memang. Harusnya dosennya dosen A, entah kenapa, kemudian berhalangan si dosen, mau tidak mau dicari penggantinya, karena waktu yang terlalu mendesak, dosen pengganti nggak siap-siap, tapi karena keperluan, tidak ada dosen lain, mau tidak mau dia harus turun. Persiapan beta konsep, tanpa persiapan RPS, dan lain-lainnya. Saya pernah mengalami itu. Tapi sesungguhnya secara ideal, kalau memang itu mata kuliah saya tidak boleh tanpa persiapan. Saya tidak boleh asal masuk kelas. Jadi nanti kalau saya misalnya bertanggung jawab atas sebuah prodi, tanggung jawab prodi itu berat loh. Dia harus mengingatkan dosen-dosen yang di prodinya menyiapkan ini semua. Kalau nggak disiapkan dosennya, ya prodi yang bertanggung jawab. Capek dia. Kadang-kadang nggak dibuat juga, akhirnya begitulah. Sulitanlah kampus. Kenapa penting peta konsep itu, Pak? Nah, pertama-tama masuklah kita soal peta konsep. Kenapa penting dosen membuat peta konsep? Itu tadi video sudah kita tonton. Yang pertama adalah bukti profesionalitas. Keprofesionalan profesionalitas saya harus tunjukkan. Bukan saya perkatakan seolah-olah saya memuji diri, membual. Oh, saya ini dosen sekian lama. Saya ini kalau mengajar honor saya sekian. Saya ini milih-milih, nggak mau saya di situ, saya maunya di sana. Kalau saya diundang, saya tanya dulu berapa honornya. Kalau terlalu kecil, saya nggak mau. Nah, itu bukan profesional, itu namanya. Itu dosen sombong. Bukan itu maksudnya. Saya jumpa orang seperti itu soalnya. Saya enak, saya jijik saya melihat begitu. Kok segitunya memuji diri sendiri. Bukan itu ciri dosen yang profesional. Ciri dosen profesional itu adalah satu, pakar dia. Dia menguasai materi enggak? Waktu dia mengajar, materi itu betul-betul dia pahami nggak dengan cara dia mengajar? Waktu saya bertanya, kira-kira jawaban yang dia berikan dapat nggak saya terima? Atau jangan-jangan muter-muter. Waktu dia menjelaskan, clear nggak penjelasannya? Waktu dia bicara, clear nggak cara dia bicara? Jangan-jangan terlalu banyak eh, nah itu saya enak saya kalau saya sendiri pernah begitu. Saya mengingat zaman dulu itu diri saya sendiri saya ingat begitu dulu saya enak sendiri. Kebanyakan itu nggak profesional, itu nggak terlatih. Belum lagi tidak mempersiapkan kata-kata untuk mengajar. Meskipun memang tidak selalu ditulis, cuma sudah disiapkan di sini. Saya sering mendengar orang suka pakai kata apa? Apa namanya? Apa namanya ya? Apa namanya? Lo malah bertanya. Jangan bertanya, justru kamu yang siapin apa namanya itu. Berulang-ulang disebut apa namanya ya? Apa namanya? Itu pun menunjukkan kita nggak profesional. Kuasai materinya, siapkan memang apa yang mau disampaikan. Termasuklah itu, memang sudah ada catatannya. Ada bahannya seperti sekarang, ada tampilan di layar ini yang dilihat orang. Itulah penggunaan media, entah Zoom, entah laptop, entah proyektor kalau dia onsite. Seperti tadi disebut sama video tadi.
dosen jangan gaptek, malu sama mahasiswa zaman sekarang. Bisa nggak dia menampilkan materinya? Bisa. Dia ketik, bagus. Dia buat PowerPoint, bagus. Dia dong profesional menguasai perangkat elektronik zaman sekarang. Bisa nggak dia mengoperasikan Zoom ini? Itu bukti bahwa dia memang pendidik yang profesional. Berikutnya penguasaan kelas. Otoritas di tangan dosen. Tapi sekalipun otoritas di tangan dosen, dia jangan sampai menjatuhkan respeknya. Respek mahasiswa ke dia atau respek dia ke mahasiswa. Tidak boleh. Dan bisa salah paham mahasiswa dengan perkataan dosen atau sebaliknya. Salah paham dosen dengan perkataan mahasiswa. Itu dapat terjadi memang, tapi jangan pula yang disengaja. Otoritas di tangan dosen, jam berapa jumpanya, hari apa, itu dari dosen duluan. Kemudian mahasiswa bersama. Tapi sesungguh-sungguhnya otoritas utama di tangan si dosen. Tapi sekalipun otoritas di tangan dosen, dia tetap tidak memaksakan kehendaknya, seolah-olah mahasiswa sama sekali tidak punya peran dalam kelas. Dia harus berhasil membangkitkan respek mahasiswa kepada dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara yang menghargai mahasiswa, meminta pendapatnya, meminta mereka rembukan, kumpul, mufakat, ya. Itu respek mahasiswa dibangkitkan. Mengapa penting peta konsep? Mempertanggungjawabkan tugasnya. Dosen itu harus mempertanggungjawabkan tugasnya. Bagaimana dia mengajar? Materinya harus jelas. Berarti cara agar materi itu jelas adalah apa? Ya, susunlah. Apa yang bisa disusun? Siapkan dulu. Materi itu harus terarah. Tujuan belajar harus tersampaikan. Maka materinya diatur begitu. Memang tentang khotbah berarti khotbah yang disusun. Tentang pendidik berarti soal pendidikan yang dibicarakan. Soal peneliti berarti nanti penelitian yang dibicarakan. Termasuk ketuntasan materi. Jadi sudah diatur dulu konsepnya di awal. Sehingga nanti bisa diukur. Sudah tuntas nggak materinya? Jangan-jangan ternyata ada yang terlewat. Nah, jadi kalau memang sudah ada peta konsep, bisa ngerti ada yang terlewat. Nampak nanti di map itu, di peta itu. Loh, kok kita lewatkan yang satu ini? Nah, kalau tidak ada mapnya, kalau tidak ada peta konsepnya, lewat satu nggak sadar dosennya, nggak sadar mahasiswanya. Ketinggalan satu, rupanya nggak tahu timnya, akan bahaya itu. Nah, itulah kenapa penting peta konsep disiapkan seorang pendidik profesional. Nah, lihat gambar itu, kawan-kawan. Itu saya ambil dari Google tadi. Ada di kepala seorang pendidik sudah muncul banyak hal, ya. Tapi bukan benang kusut. Bukan benang kusut. Kalau bahasa Batak, dang sursar katanya. Nggak berantakan. Ramai, banyak, tapi terstruktur dia. Nah, iya kan? Inilah orang yang sehat secara logis, logikanya sehat, cara berpikirnya jalan, banyak di pikiran, tapi terstruktur. Teratur dia arahnya mau kemana. Kenapa bisa begitu, Pak? Ah, itulah tadi yang disebut buat peta konsepnya. Itu adalah suatu bagan skematis atau ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep lainnya. Itulah istilah teorinya soal peta konsep. Dibuat bagannya, dibuat diagramnya.
sebagai gambaran atau ilustrasi supaya terhubung semua yang di otaknya itu menjadi satu bagian terhubung. Itu maksudnya peta konsep. Kalau kita mau pakai istilah yang biasa kita gunakan sehari-hari, misalnya map. Sekarang kan orang kalau bepergian dari tempat yang satu ke tempat lain yang baru misalnya, atau yang dia sudah lama nggak ke situ, lupa jalan. Sebenarnya nggak rumit lagi, tinggal dibuka map, tab, ketik tempat tujuan, mulai, nampak jalurnya, nampak kan? Entah dia belokan, kiri kanan, nampak di situ semua. Itu seperti itulah dia. Dosen sudah harus bangun itu dari titik awal pertemuan pertama sampai nanti di tujuan akhir pertemuan 16. Kalau di S1 kan begitu. Sudah disiapkan, dia akan melewati jalan mana saja, jalan Iskandar Muda, jalan Singamangaraja, jalan mana itu, dia sudah siapkan itu. Sampai nanti ke tempat tujuan. Nah, itulah gambaran lain yang mungkin lebih mudah kita pahami soal peta konsep. Peta konsep ini kalau kita pelajari sejarahnya, dikembangkan mula-mula tahun 72, 1972. Penelitian di Universitas North Cornell. Hubungkan lebih dari satu konsep. Makanya dia cocok di mata kuliah. Karena mata kuliah kan banyak nanti bagiannya. Hari pertama, apa yang dipelajari. Hari kedua, apa yang dipelajari. Sampai nanti hari ke-14. Belum lagi kalau ujian. Ada konsep-konsep yang dipelajari lalu dikumpulkan menjadi satu. Maka dibuatlah dalam bentuk konsep diagram supaya lebih mudah dipelajari, lebih cepat dipelajari. Karena rupanya konsep atau bagan atau diagram lebih sederhana, lebih mudah diingat dibandingkan kalimat yang paragrafnya panjang-panjang. Teruskan ya. Kalau saya disuruh lagi mengingat skripsi saya dulu, saya sebenarnya udah banyak lupa saya. Tesis saya dulu, saya udah banyak lupa. Mana mungkin saya ingat lagi semua itu. Kalimat-kalimatnya, paragraf-paragrafnya, sub-subbabnya. Mana saya ingat. Tapi yang saya ingat apanya? Konsepnya. Yang saya ingat minimal apa? Tema besarnya. Nah, itulah tujuan buat peta konsep. Meskipun saya nggak bisa ingat semua kata, paragraf, sub-subbabnya, tapi karena saya masih mungkin bisa menceritakannya. Sekalipun kata-katanya, kalimatnya, paragrafnya tidak persis sama dengan selengkapnya datanya. Sekarang jenis-jenis peta konsep. Rupanya ada macam-macam peta konsep, nggak selalu sama semua. Ada beberapa jenis yang bisa dipilih. Saya tunjukkan di sini ya beberapa. Yang pertama itu model pohon jaringan. Yang kedua itu model rantai kejadian. Yang ketiga model siklus. Yang keempat model laba-laba. Ini jenisnya ya. Nanti kita lihat bagaimana model pohon jaringan, bagaimana model rantai kejadian, bagaimana model siklus, bagaimana model laba-laba. Saya langsung saya ambil tadi dari Google itu. Nah, ini. Jadi saya sempatkan cari gambarnya, dapat ini. Lihat ya, ini model pohon jaringan. Saudara, itu gambarnya. Sebenarnya kan di kehidupan nyata kita pun tahu pohon kan. Pohon itu banyak rantingnya dan ada akarnya di bawah tanah. Akarnya itu seringkali nggak cuma satu. Memang ada tanaman yang apa ya,
akarnya satu kan, tapi lebih banyak juga pohon yang akarnya bercabang. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Pohon yang akarnya bercabang kemana-mana. Lalu naik dia keluar dari tanah, tumbuh pohon itu pun bercabang kemana-mana. Nah, itu bisa dijadikan menjadi jenis peta konsep yang pertama. Seperti pohon yang bercabang. Kan ada batangnya itu utamanya kan? Ada batangnya itu. Lalu dari batangnya muncullah banyak ranting atau cabang. Sekarang kita lihat yang kedua, model rantai kejadian. Perhatikan, ada rantai utama, sebagaimana pohon tadi ada sebenarnya batangnya yang utama. Ini. Maka ketika kita mau pakai model rantai kejadian, ada mata rantai utama ini, mata rantai utama. Dari situ dia akhirnya membentuk bagian-bagian lain yang kecil, yang lebih kecil, nah, dan seterusnya. Ada yang utama, lalu ada yang kecil-kecil lainnya. Bergerak dari tengah, menyebar keluar. Ada model berikutnya, model siklus. Tahu siklus ya? Siklus itu dimulai dari A, lanjut ke B, lanjut ke C. Begitu terus, nanti sampai dapat Z. Habis dari Z, lanjut lagi dia ke A kembali. Nah, itu siklus. Atau kalau cuma 4, dia mulai dari 1, terus kedua, terus ketiga, terus keempat. Setelah 4, dia balik lagi ke 1, muter. Siklus namanya. Nah, itulah jenis peta konsep siklus. Berputar di situ aja dia. Yang keempat jenis laba-laba. Inilah contohnya laba-laba. Apa bedanya dengan rantai kejadian tadi, Pak? Nah, laba-laba itu seringkali dia simetris dia. Simetris itu berarti sama sisinya. Kalau ke sana satu, sini satu, sini satu, sini satu, jadi 4 gitu. Simetris. Jadi yang satu pun 4 lagi. Jadi yang situ pun 4 lagi. Jadi sama dia. Kiri kanan, depan belakang sama. Nah, itu laba-laba. Seperti binatang laba-laba yang nampaknya bulat dia. Kalau dia lagi merayap gitu kan sama dia nampaknya itu. Bulat begitu. Nah, itulah jenis-jenis peta konsep. Sekarang kita coba melihatnya kalau kita terapkan ke ilmu teologi. Saudara ingat yang tadi ya, contoh satu ini saya ambil contoh satu. Berarti ini jenis apa lah ini? Ya, yang tadi yang nomor satu. Ini dia, pohon jaringan. Nah, pohon jaringan. Bercabang dia. Inilah seperti batangnya lah ini Alkitab, ya kan? Dari Alkitab itu sebenarnya bisa dia ditarik akarnya, akarnya nanti kemana gitu, kemana-mana gitu. Lalu nanti dia tumbuh ke atas, jadi kemana-mana lagi, jadi banyak dia, banyak. Kadang-kadang nggak bisa dihitung lagi saking banyaknya. Namanya juga ranting pohon. Mana sempat-sempat kita menghitung berapa ranting dia ya pohon itu, atau berapa banyak akarnya ya, nggak kita hitung itu. Ya, seperti itulah maksudnya. Saking banyaknya. Modelnya model pohon jaringan, pohon jaringan.
Ini saya kutip, saya ambil ulang dari bahan waktu saya mengajar teori kontemporer. Ini pun sudah saya tunjukkan waktu kita kemarin belajar berbagai kategori ilmu. Oke, contoh kedua itu bagian ilmu teologi. Ini berarti yang mana itu Pak? Yang ini, rantai kejadian. Ini dia. Dia runtut dari satu kejadian ke kejadian lain. Dia runtut dia. Dari Alkitab, bergerak ke eksegesis. Eksegesis itu dibantu oleh ilmu pembimbing, dibantu oleh hermeneutik. Setelah itu dia berlanjut terus. Nah, ini kan sudah berulang kali saya tunjukkan ini. Nah, ini adalah peta konsep. Modelnya model runtut. Runtut ya. Kadang-kadang ini menjadi semacam progres, meningkat, meningkat. Atau orang lain kadang dia pakai untuk menjelaskan hierarki. Mana yang lebih tinggi, sehingga mana yang paling rendah. Nah, contoh berikutnya ketiga, siklus. Ini dia, siklus. Di Alkitab misalnya, saudara kalau baca kitab Hakim-Hakim, ini kan ada siklus di sini. Saya masukkan ini sebagai contoh siklus. Hmm, minimal kawan-kawan nanti coba baca Hakim-Hakim pasal 2 ayat 11 dan seterusnya. Di situ nanti nampak siklus. Dari mana dimulai ini Pak? Ah ini, mana kursor saya ini kok hilang dia? Ah ini. Kalau kita baca Hakim-Hakim, ini siklus sering terjadi nih. Ini misalnya saya mulai dari sini ya. Pertama-tama orang Israel meninggalkan Yahweh. Setelah Yosua mati, angkatan yang sejaman dengan Yosua mati, orang-orang Israel meninggalkan Yahweh lalu menyembah berhala. Lalu marahlah Yahweh, Tuhan Allah Israel itu. Yahweh menyerahkan Israel kepada musuh. Kepada orang Midian kah, kepada orang Moab kah, kepada orang Filistin kah. Diserahkan Tuhan. Ketika Tuhan menyerahkan Israel kepada musuh, tersiksalah mereka. Nangislah mereka. Aduh, hancur kali perasaan kita ini. Gandum kita panen tidak bisa diambil musuh. Anak-anak kita diculik, harta benda kita dirampas. Berserulah mereka sama Tuhan. Nomor 3. Maka berserulah Israel kepada Tuhan. Dan sampailah seruan itu kepada Tuhan. Sehingga tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka Tuhan mengirim penyelamat. Maka Tuhan membangkitkan hakim di antara mereka. Yaitu namanya misalnya ya, Gideon. Dibangkitkan Tuhanlah Gideon. Maka Gideon bangkit menjadi penyelamat, menghancurkan musuh-musuh Israel, sehingga Israel memuji-muji Yahweh, menyembah Yahweh. Puji Tuhan, haleluya. Mereka menampaknya bertobat lagi. Tetapi nggak lama setelah mereka mengalami ketentraman, lanjut lagi. Mereka meninggalkan Yahweh lagi. Setelah meninggalkan Yahweh lagi, marahlah Yahweh. Dihukum lagi mereka, diserahkan lagi ke musuh yang lain lagi. Begitulah mereka berseru lagi, Tuhan tolong. Kasihan lagi Tuhan, dikirim penyelamat yang lain, dikirimlah misalnya Simpson. Merdekalah mereka, senang. Selamat kita, menyembah Yahweh, menyembah Yahweh. Gak lama kemudian berdosa lagi. Nah, begitulah makanya di kitab Hakim-Hakim paling tidak ada 13 hakim. Berarti 13 kali lah siklus ini terjadi di kitab Hakim-Hakim. Nah, ini contoh bisa dijadikan peta konsep siklus muter di situ aja.
Sekarang yang keempat. Yang keempat tadi laba-laba. Simetris ya. Kata kuncinya untuk laba-laba simetris. Sama ukurannya. Kiri, kanan, depan, belakang. Yang utama adalah Injil. Ini yang utama. Lalu penjelasannya dia menyebar. Karena ini tepat dia memang Injil 4. Paslah dia. Bicarakanlah Matius, bicarakanlah Lukas, bicarakanlah Yohanes, bicarakanlah Markus dengan penjelasan-penjelasan yang sama. Penulis Matius siapa? Penulis Lukas siapa? Penulis Markus siapa? Penulis Yohanes siapa? Tempatnya di mana? Tahun berapa? Sama. Dibahas semua untuk keempat kitab itu. Merata dia. Seimbang. Nah, itu cocok. Model laba-laba. Jadi kalau kawan-kawan nanti menjadi pengajar, entah jadi guru di sekolah, entah jadi dosen di kampus, nah, Anda sudah punya gambaran. Jangan masuk kelas sebelum siap peta konsep. Siapkan dulu peta konsep. Gambarkan dia di laptop kita itu. Sehingga waktu kita masuk kelas, kita sudah siap mau mengajar apa hari ini. Oke, saya lanjutkan. Sudah saya tunjukkan tadi jenis-jenis peta konsep. Sekarang saya akan tunjukkan macam-macam langkah-langkahnya. Tadi jenis-jenis sudah ya. Sekarang langkah-langkah. Yang pertama, saya sudah harus menyiapkan ide utama. Yang kedua, saya menyiapkan ide sekunder. Yang ketiga, saya siapkan penghubung antara ide-ide itu. Yang keempat, saya siapkan visualisasinya. Saya siapkan ide utama, saya juga siapkan ide sekunder, saya siapkan penghubungnya, saya siapkan visualisasi. Kalau keempat langkah ini saya siapkan, sudah saya susun, berarti akan sudah tersedia lah nanti peta konsep yang komplit. Bisa lah nanti saya siapkan yang lain. Saya siapkan RPS, saya siapkan SAP, diktat, jadilah semua. Kita mulai pelan-pelan ya, satu-satu. Ide utama. Waktu saya mengajar mata kuliah, misalnya bahasa Ibrani 1, bahasa Ibrani dasar, saya sudah harus punya ide utama di sini. Berarti ide utamanya adalah dasar-dasar bahasa Ibrani. Dasar-dasar bahasa Ibrani. Nah, harus sudah saya punya konsep itu. Itulah menjadi ide utamanya, itulah menjadi pusat peta konsep dasar-dasar bahasa Ibrani. Dari situlah nanti akan muncul penjelasan-penjelasan dari tema besar itu, dasar-dasar bahasa Ibrani. Kalau Yunani 1 ya gitu, dasar-dasar bahasa Yunani. Itu tema utamanya. Nanti materinya akan disusun dari situ. Kalau pembimbing PL berarti ide utamanya adalah membimbing dasar-dasar dengan perjanjian lama. Itu utamanya. Dari situ nanti kususun ide sekundernya untuk menjelaskan ide utama ini apa. Kalau pembimbing PB berarti dasar-dasar memahami PB. Kalau tafsir PL, lihat kurikulum. Tafsir PL itu ada berapa? Jangan-jangan di kampus itu tafsir PL 5. Kayak saya dulu di kampus tempat saya dulu mengajar. Tafsir PL itu
Berapa ya? Iya, 5, betul, 5 tafsir PL. PL1 Pentatuk, PL2 habis Pentatuk apa? Sejarah, PL3 puisi, PL4 Nabi besar, PL5 Nabi kecil. Ah, itu harus saya tahu itu konsepnya, simpan dulu dasar ide utamanya tafsir PL1 apa, ide utama tafsir PL2 apa. Begitupun kalau tafsir PB. PB waktu saya dulu ngajar pertama kali ngajar S1, tafsir PB juga dibagi 5. PB1 Injil, PB2 Kisah Rasul, PB3 Roma, PB4 itu Surat Ibrani, PB5 Wahyu. Saya hafal, kenapa? Karena dulu saya urusannya akademik, paket satu saya sekian lama. Saya wajib hafal mata kuliah. Saya hafalin itu. 5 mata kuliah tafsir PB di S1. Jadi ketika saya mempersiapkan satu materi, mata kuliah, saya sudah punya konsep ide utamanya apa. Tergantung mata kuliahnya. Jangan lari dari situ. Setelah sudah saya pastikan bahwa ide utamanya jelas, berikutnya adalah saya berarti sudah melangkah ke ide sekunder. Ide utama oke, berarti saya berikutnya lanjut ke ide sekundernya. Ide sekunder ini nggak boleh lari dari ide utama. Ini harus berguna menjelaskan ide utama tadi. Bisa disusun bab demi bab. Nah, ini dia. Jadi kawan-kawan kalau sudah pernah nulis skripsi, berarti skripsinya apa judulnya? Judul skripsinya apa? Itulah ide utamanya. Ide sekundernya apa? Bab demi bab. Bab satu apa? Bab dua apa? Bab tiga. Itu ide sekundernya. Nah, dalam rangka mengajar, kan nggak begitu model mengajar. Model mengajar kan nggak bab demi bab. Beda dia. Model mengajar itu adalah topik demi topik. Konsep demi konsep. Jadi, saya harus susun beberapa konsep. Saya harus susun beberapa bagian yang dapat menjelaskan konsep utama dengan beruntut, buntut, berurutan satu demi satu, tersistem di. Makanya tadi digambarkan dia seperti satu, bisa seperti akar yang banyak, bisa seperti ranting yang banyak, bisa seperti mata rantai yang berurutan, bisa seperti siklus yang berputar, bisa seperti laba-laba yang memasang jaring ini. Makanya muncul istilah cabang. Beberapa bagian, terdiri dari beberapa bagian. Sama seperti seorang pengkhotbah. Pengkhotbah itu supaya lebih mudah diingat pendengar khotbahnya, dia harus bisa membuat rangkanya. Berapa bagian, 3 bagian kayak gitu kan, nampak rangkanya jelas. Karena kalau tanpa rangka, dia jadi membulet aja, membulet begitu tanpa rangka, kemungkinan pendengar tidak mudah mencernanya. Tapi kalau kita sudah bisa buat rangkanya, pendengar bisa menyimpan di memorinya, oh, itu kerangkanya 3. Nah, lebih mudah dia ingat. Mengajar pun begitu. Usahakan buat dia beberapa kerangka berpikir nampak dia. Nah, setelah ide utama siap-siap, ide sekunder disiapkan juga, maka harus jelas penghubungnya. Apa hubungan ide sekunder dengan ide utama, harus jelas. Tidak boleh terlepas gitu aja. Sama seperti waktu kita nulis skripsi, nulis artikel. Saya pernah mendengar beberapa kali dosen mengeluh tentang tulisan mahasiswa. Aduh, Pak Tutur, ini tulisan mahasiswa yang ini nampaknya tidak ada hubungannya bab 1 dengan bab 2. Tidak ada hubungannya dengan bab 3. Tidak ada hubungannya dengan bab 4 dengan bab 5. Itu keluhan dosen terhadap tulisan mahasiswa. Kenapa? Karena tidak ditunjukkan oleh penghubung.
antar bagian. Nah, itu kesalahan fatal itu, fatal. Kenapa sama sekali putus? Padahal satu mata kuliahnya itu. Kok bisa putus antara pertemuan satu dengan pertemuan dua dengan pertemuan selanjutnya? Tidak boleh putus, itu harus berkesinambungan. Nah, disitulah kita dosen sudah harus menyiapkan di awal. Maka mahasiswa itu akan menunggu pertemuan hari ini apa, berarti pertemuan besok apa ya, apa hubungannya dengan materi yang kemarin ya. Minggu depan materinya apa ya, apa hubungannya dengan pertemuan hari ini ya. Nah, dia sudah mulai menggambar, karena sudah ada ditunjukkan si dosen penghubung antar tiap konsep. Seringkali karena itu adalah bagan diagram, nah, ditunjukkanlah itu dengan garis, tanda panah. Garis itu bisa nanti menunjukkan hubungan sejajar, kalau dia memang sejajar. Bisa menunjukkan hierarki, kalau memang dia ada yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Bisa menunjukkan sebab akibat, kalau memang dia klausal. Ada penyebabnya, ada yang disebabkannya. Ada pengaruhnya, ada yang dipengaruhinya. Atau dia bisa, nah, silahkan. Yang penting nanti dijelaskan. Jadi waktu nampak bagan itu, si dosen menjelaskan juga. Ini bagannya, ini artinya. Kasih tahu. Nah, setelah sudah disiapkan ketiga hal ini, sisanya adalah ya keindahan yang Anda tawarkan lah, estetika. Tampilannya dijaga dong, kasih warna-warna yang berbeda dari yang lain. Bentuknya dibuat beda, warnanya dibuat yang jangan terlalu sulit dilihat oleh mata. Dibuat beda-beda huruf, beda besarnya, jangan sama semua. Kayak sini misalnya kan, ini kan judulnya lebih besar. Bawah dia dikurangi besarnya, lalu bagiannya dikurangi lagi besarnya. Itu ukuran font pun bisa mempengaruhi visualisasi. Warna yang berbeda bisa menunjukkan penekanannya di mana. Nah, itu penting. Ketika dibuat begini, berarti kan Anda maksudnya kan nangkap kan kawan-kawan. Kenapa dibuat ini warnanya beda sendiri, kuning backgroundnya, teksnya putih. Karena inilah yang mau dijelaskan poin-poinnya. Satu, dua, tiga, empat. Makanya warnanya dibuat agak berbeda. Lalu ini yang tiga ini, yang bawah ini, kenapa dibuat ini backgroundnya putih, ini agak abu, ini agak putih. Untuk menunjukkan bahwa yang ini sudah beda dengan yang ini sudah beda dengan yang ini. Kan begitu ini. Nah, dibuat begitu supaya tampilannya lebih mudah dipahami. Maksud saya lebih mungkin saudara paham karena sudah ditunjukkan bedanya hurufnya, ditunjukkan beda warnanya, dan sangat mungkin lebih menarik karena ada warna-warna yang berbeda dibandingkan hanya satu warna semua. Itulah dia langkah-langkah menyusun peta konsep. Paling tidak 4 langkah utama ini. Saudara sebenarnya bisa cari di Google juga data ini. Cuman saya berpikir kalau saya tampilkan dalam bentuk gambar begini, saudara mungkin lebih mudah menangkapnya. Share screen misalnya apa itu? Screenshot gitu kan. Top. Jadi bisa dilihat ulang kapan-kapan. Itulah dia langkah-langkah menyusun peta konsep. Termasuk tadi contoh-contoh yang sudah saya tunjukkan ya. Sudah 4 jenis peta konsep, sudah saya tunjukkan juga contoh yang pernah saya buat. Entah itu bagian ilmu teologi, entah itu teologi kontemporer di sekitar kita, entah itu siklus kehidupan orang di zaman hakim-hakim, entah itu peta konsep mengajar pengantar Injil,
Nah, ya kan, mengantar PB soal Injil. Nah, itu yang praktis, yang bisa lebih mudah kita pahami dari sudut konten kita atau materi kita ketika mengajar Biblika PB, Biblika PL, atau secara lebih luas, teologi. Nah, itu dia. Saya sudah habis materi di peta konsep. Sisanya saya akan lanjut RPS dan SAP. Sampai di sini, kalau ada yang mau motong dulu silahkan. Karena ini sudah materi untuk guru-guru ini, untuk dosen. Saya bersyukur tadi saya dapat informasi, ada Pak Ferdinand yang dari Jakarta, dia sudah dapat jadwal mengajar rutin setiap hari Senin malam, kelas malam, berarti kan kelas pekerja. Beliau minta izin supaya ikut menonton rekaman YouTube aja, karena jadwalnya rupanya dapatnya yang Senin malam mengajar. Puji Tuhan, kita bersyukur kan? Dosen-dosen lah tim kita ini. Nanti saya tunggu Pak Tommy terus ini ngasih tahu jadwal saya Pak, ngajar saya di sini hari ini misalnya hari sekian. Begitu pun yang lain. Pak, jadwal saya mengajar di sini rupanya benturan. Nah, berarti kan berkat kita untuk ikut pemberitaan ini langsung kita praktekkan gitu loh. Kalau tidak ada, biar saya lanjutkan ya tentang RPS. Nanti saudara kalau memang ada yang sungguh niat jadi dosen, minimal yang sudah S2, langsung aja ya kontak kita ini. Ada Pak Budi juga di sini. Saya ketepatan dapat kesempatan jadi ketua STT kan. Pak Budi jadi wakil satu saya itu. Di kalau memang niat kita bisa coba kumpulkan, maju, maju terus, gas, ya kan? Oke gas, harga beras naik, nggak apa-apa, gas aja. PS, apa itu RPS? Nah ini namanya kita mau jadi pendidik, berarti kita harus siap-siap ini memahami istilah-istilah pendidikan. Jadi saudara yang sudah berkhotbah di mana-mana, sekarang mulai buka lagi jendela baru atau lemari baru di memori otaknya, menyimpan istilah-istilah pendidikan. Maju terus, kawan-kawan. Silahkan jadi pendeta pengkhotbah. Ada kesempatan jadi dosen, maju lagi. Simpan lagi memorinya di sini. Buka lagi. Saya harus simpan istilah-istilah pendidikan di sini. Bukan hanya berkhotbah lagi saya akan jadi dosen. RPS, apa itu RPS? Rencana pembelajaran, disusun untuk kegiatan pembelajaran selama 1 semester. Selama 1 semester. Gunanya untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang memang selalu pasti ada untuk tiap mata kuliah. Nah, ini istilah ini pelan-pelan harus diingat terus. Nanti tiba-tiba saudara dipanggil, Pak, mau ngajar nggak Pak? Langsung terima, ya saya mau. Tapi kalau dibilang, siapkan RPS-nya ya Pak. Nah, saudara jangan kaget. Apa itu RPS? Lihat aja materi ini. Dan nanti menyusunnya lebih mudah. RPS itu rupanya harus menjadi tanggung jawab dosen. Harus menjadi tanggung jawab dosen. Janganlah pula dia menyerahkan RPS kepada kampus. Jadi dia hanya datang mengajar. Ada nggak RPS-nya? Saya datang ngajar aja. Ah, nggak bisa begitu. Kapan mau maju kalau maunya gitu-gitu aja? Betul memang kampus sebaiknya menyediakan. Tapi kan kampus menyediakan ketika dosen yang sebelumnya sudah. Ya kalau dosen yang sebelumnya nggak pernah buat, ya sampai kapan dibuat?
Kalau nggak pernah dibuat, ya itu tadi saya bilang, Kapolri yang capek, Waket satu yang capek. Jadi kalau kita memang ditunjuk jadi dosen dan diminta buat RPS, harusnya bersyukur. Oh, berarti aku menjadi orang pertama nih yang akhirnya nanti membuat RPS untuk mata kuliah di kampus itu. Buatlah. Itulah bukti bahwa kita memang bertanggung jawab secara profesional di bidang pendidikan. Nah, ini gambar ilustrasi aja ya. Dosen mengajar, dia harus mempersiapkan dirinya. Bagaimana dia bisa menarik minat belajar siswa-siswinya. Salah satunya adalah memang dia mempersiapkan RPS secara bertanggung jawab. Apa saja muatan RPS? Apa saja yang harus ada dalam RPS? Jadi RPS itu dokumen ya kawan-kawan. Dokumen. Dokumen yang harus disiapkan dosen ketika dia hendak mengajar. Dari buku-buku kurikulum atau diktat atau mungkin mata kuliah yang sudah pernah ada, saudara bisa periksa. Kalau ada RPS, di situ harus ada nama program studinya. Kalau di kita, kami teologi misalnya program studi teologi. Ada yang dari PAK, program studi PAK. Misalnya kita ada yang bukan dari teologi, bukan dari S1 yang lain. Akuntansi, hukum, nah itu dia, program studi. Nama mata kuliahnya, kodenya, beda-beda itu, Bapak Ibu kawan-kawan. Mata kuliah pembimbing PL misalnya, kodenya apa? Nah, kampus itu ada kode itu, cari tahu dia. Semester berapa, bobot SKS-nya berapa, dan nama dosennya siapa. Lengkap itu di awal, di depan. Lalu ada CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan. Nanti kita lihat contohnya ya. Setelah itu ada CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah, kemampuan akhir yang diharapkan. Setelah itu ada bahan kajiannya, apa yang mau dikaji, apa yang mau dibagikan kepada mahasiswa itu, apa yang mau diperbincangkan. Lalu ada metodenya, bagaimana cara menyampaikan materi itu, metode apa yang cocok. Berapa lama waktunya, supaya menyelesaikan pertanyaan. Kalau dia satu SKS berapa lama, kalau dia dua SKS berapa lama, kalau tiga SKS berapa lama. Pengalaman belajar, apa yang harus dikerjakan, kriteria, indikator, dan penilaian. Nilai A, B, C. Nah, nilai berapa paling tinggi, nilai berapa yang paling rendah. Kalau nilainya sekian lulus enggak? Nah, itu dikasih tahu itu. Jadi mahasiswa itu dia memang sudah menyiapkan targetnya. Jangan sampai ternyata dia nggak bisa memenuhi minimal C. Lalu daftar referensi yang digunakan. Dosen sudah harus siapkan. Buku mana yang direkomendasikan untuk dibaca. Kalau ada diktat-diktatnya itu di mana didapat. Boleh nggak di copy. Apa harus beli. Nah, itu dosen harus sudah menyiapkan di awal. Nah, inilah muatan yang harus ada dalam sebuah RPS. Sekarang kita lihat contohnya. Saya
mengajar mata kuliah teologi surat-surat penggembalaan. Mata kuliah ini rumpun biblika, teologi biblika. Hanya boleh diambil kalau mata kuliah Yunani sudah diambil. Baik Yunani dasar, termasuklah Yunani terapan. Dan sudah ambil teologi biblika. Itu mata kuliah prasyaratnya. Deskripsinya ini, kalau mata kuliahnya sudah diselesaikan mahasiswa, maka mereka bisa mengembangkan prinsip-prinsip penerapan teologi surat-surat penggembalaan disesuaikan dengan konteks gereja lokal. Termasuk nanti bisa mengevaluasi praktek penggembalaan gereja. Nah, ini saya buat RPS-nya. Nanti saya tunjukkan di Word ya, kawan-kawan. Tapi saya teruskan dulu ini, PowerPoint ini. Setelah nanti saya habiskan materi PowerPoint, nanti saya pindah ke Word. Lengkaplah di situ RPS, SAP, kontrak perkuliahan, dan tugas-tugas. Sekarang SAP. Rencana pembelajaran yang dibuat dosen digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Itu SAP. Kata kuncinya adalah pedoman pembelajaran tiap pertemuan. Ini kata kuncinya. Tiap pertemuan SAP. Ingat ya, kata kuncinya pedoman pembelajaran tiap pertemuan. Itulah yang membedakan RPS dan SAP. RPS itu dokumen, SAP juga dokumen. Tetapi RPS dia berisi kegiatan satu semester, berarti 16 kali pertemuan dalam satu RPS. Kalau SAP, dia dokumen juga, hanya saja dia kegiatan tiap pertemuan. Itu bedanya. Jadi untuk satu mata kuliah itu satu RPS 16 SAP. Kalau mau dihitung sampai UTS dan UAS. Tapi kan UTS dan UAS seringkali nggak pakai SAP, itu langsung dikasih soal ujian. Pakai SAP itu 14, RPS satu aja, SAP yang 14. Karena tiap kali pertemuan harus ada SAP-nya. Nah, itulah bedanya. Jadi RPS disusun untuk satu semester. SAP disusun untuk tiap pertemuan hingga tuntas satu semester. Bedanya ya, kawan-kawan. Anda ini siap-siap jadi dosen profesional ini semua ini. Apa yang harus ada di SAP? Sebenarnya kurang lebih sama seperti RPS. Namanya juga SAP kan turunan dari RPS-nya itu. Karena diturunkan dari RPS sebenarnya isinya kurang lebih sama. Hanya saja di SAP dia harus jelas pertemuan keberapa. Karena ada 16 atau 14 SAP, maka harus jelas itu SAP keberapa itu. SAP pertama kah? Atau SAP kedua atau SAP ke-14 harus dijelaskan. Pokok-pokok bahasan dan subpokok bahasan hari itu apa mau dibahas? Sub-sub bahasannya yang mana aja? Standar kompetensi mana yang mau dikejar? Kompetensi dasar mana yang mau dikejar? Indikator keberhasilan mana yang mau dicapai? Nah, itu ditunjukkan sumber bacaannya. Untuk satu pertemuan itu, buku mana yang dipakai? Tidak mungkin 10 buku untuk satu pertemuan. Nah, berarti yang mana yang mau dipakai hari itu? Uraian materinya hari itu yang mana? Tidak mungkin sampai 16 pertemuan di situ. Pasti uraiannya hanya pendek. Sekitar 2 kali 50 menit misalnya. Itu 2 SKS. Metodenya seperti apa? Itu diikutilah dari RPS. Tahap-tahapnya seperti apa? Bagaimana memulai kelas, bagaimana mengisinya, dan bagaimana menutup.
Itulah SAP. Sekarang kontrak perkuliahan. Kadang-kadang dosen nggak menyebut kontrak perkuliahan di kelas. Dengan sendirinya sebenarnya dia sedang menyampaikan kontrak. Hanya saja dia nggak pernah sebut. Ini kontrak kita ya, dan disebut. Kiranya mahasiswa memahami itulah. Istilah kontrak perkuliahan, maksudnya apa Pak? Nah, itu kontrak, namanya juga kontrak. Kesepakatan bersama antara si pembuat kontrak dengan si penerima kontrak. Dalam hal ini, pembuat kontrak itu dosen, penerima kontrak itu mahasiswa. Apa isi kontraknya? Semua hal tentang kuliah, mata kuliah itu harus masuk dalam kontrak. Kesepakatan bersama itulah yang harus diikuti dosen dan harus diikuti mahasiswa selama 1 semester. Ini contoh yang saya screenshot kontrak perkuliahan yang saya buat mata kuliah teologi, surat-surat pengembalaan. Ini kodenya, ini bobotnya, ini semesternya, ini hari pertemuannya jam berapa, di mana ruangannya, Zoom atau on-site. Nomor HP saya di situ supaya tahu menghubungi saya kalau misalnya ada apa-apa. Saya kasih email saya di situ supaya apa? Supaya mereka bisa kirim email jika perlu apa-apa. Nah, inilah isi kontrak perkuliahan. Sekarang saya jabarkan tambahannya. Dalam kontrak perkuliahan itu, karena dia juga sebenarnya diturunkan dari RPS dan SAP, hal-hal yang sama lah ada di situ. Sama saja. Tambahannya adalah hari, jam, dan tempat pertemuan yang konsisten. Setiap hari apa? Kalau memang setiap hari Senin, ya setiap hari Senin. Setiap jam berapa di hari Senin? Harus konsisten dia, kecuali ada kesepakatan tambahan. Ya, kan kontrak utama ada, kesepakatan tambahan mungkin terjadi. Makanya untuk memberi peluang akan mungkin ada perubahan jadwal, maka dosen memberi nomor handphone dan alamat email untuk komunikasi. Manfaat mata kuliah, deskripsinya, kompetensi umum dan khusus, strateginya, materi pokoknya, bahan bacaannya, tugas-tugas. Tugas-tugas pun masuk di kontrak itu. Jadi kalau di awal kuliah dosen kasih tugas, itu adalah bagian dari kontrak. Bahwasanya salah satu syarat agar saudara mahasiswa dapat nilai, dia harus menyelesaikan tugas. Pertemuan berapa persen, ujian berapa persen, tugas-tugas berapa persen. Ini yang ideal ya, yang normal. Meskipun akan ada selalu yang di luar yang normal. Misalnya tugasnya dipadatkan, sekalianlah dalam kelas misalnya. Nah, ada, kita nggak bisa pungkiri itu akan ada yang seperti itu. Tapi yang idealnya yang saya sampaikan ini, di kontrak itu harus sepakat dulu. Ini tugasnya, kapan dikumpulkan Pak? Minggu terakhir, pada pertemuan ke-15 dikumpulkan misalnya. Atau ada dosen yang memberi tugas awal. Jadi sebelum masuk pertemuan pertama sudah siap SAP-nya, sudah siap semuanya, dikirim duluan sama dosennya. Biasanya S2 begitu. 2 minggu atau seminggu sebelum jadwal pertemuan sudah diberikan tugas awal. Sehingga mahasiswa ketika masuk kelas, dia sudah bawa tugas awal, menyerahkan ke dosennya. Begitu ada. Yang penting, akhirnya dijelaskan kriteria dan standar penilaian, ya di mana-mana begitu. Kalau nilai saya di bawah 70 bisa nggak lulus Pak? Nah, dosennya sudah tunjukkan kriterianya. Standar kelulusan berapa? Termasuk tata tertib mahasiswa dan dosen. Bisa diizinkan nggak hadir Pak? Berapa kali?
Diizinkan nggak terlambat, Pak? Berapa menit? Diizinkan nggak pulang duluan, Pak? Berapa menit sebelum habis? Nah, itu diatur. Diizinkan nggak pakai perangkat laptop di kelas? Diizinkan nggak pakai handphone di kelas? Itu diatur. Lalu setelah mahasiswa dan dosennya sepakat, tanda tanganlah mereka di situ, kontrak. Lalu ikutlah ke prodi, memberi persetujuan di situ. Nah, itulah bagian kontrak perkuliahan. Jadi sudah, kita konsep sudah, RPS sudah, SAP sudah, kontrak perkuliahan sudah. Sekarang yang bagian akhir, tugas dan ujian. Habis ini kita pindah ke Word. Saya sudah mengajar sekian lama dan paling tidak ada 3 kriteria supaya mahasiswa itu dapat nilai. Yang pertama, dia penuhi kehadiran minimal. Yang kedua, dia siapkan tugas. Yang ketiga, dia memang ikut ujian. Minimal 3 itu. Entah mungkin dalam konteks yang berbeda, situasi yang berbeda, mungkin ada tambahan lain di luar yang 3 ini. Entah tugas praktek tambahan, entah ujian susulan, entah ada lainnya. Minimal 3 ini menjadi syarat mutlak bagaimana seorang siswa atau mahasiswa dapat dinyatakan lulus. Janganlah pula nggak pernah hadir, tapi lulus, ya kan? Beda itu. Janganlah pula tugas nggak dikumpul, tapi lulus juga. Lain itu. Janganlah pula nggak ujian, tapi lulus juga. Itu nembak namanya. Tiba dapat SIM dia, nggak ujian. Kehadiran, namanya kehadiran di konteks kuliah ya, S1, itu 16 maksimal. 12 minimal. Berarti kalau dikurangi UTS dan UAS berarti berapa ini? Ini 14 kan kalau dikurangi UTS dan UAS. Kalau ini nggak bisa ini. Kalau dia ternyata termasuk UTS dan UAS ini berarti cuma 10, nggak boleh. Jadi di kelas itu 2 kali absen masih dikasih lah absen 2. Tapi kalau sudah 3 kali absen, nah itu sebenarnya sudah masuk daftar pencarian orang itu, DPO itu. Kenapa sampai 3 kali nggak masuk kelas saya ini orang? Harusnya itu gagal. Tugas. Minimal sebenarnya tugas, kalau mau bicara soal ideal ya, 2 itu. Di awal dan di akhir perkuliahan. Sekalipun memang kita nggak nutup mata terhadap kemungkinan anugerah. Seringkali memang anugerah bicara ya. Anugerah, ku hidup karena anugerahmu Tuhan. Ya, puji Tuhan lah. Bicara soal ideal sebenarnya ini harus minimal 2, awal dan akhir. Kadang-kadang tergantung jenis mata kuliah, keperluannya. Untuk tingkat kependidikan itu pun sebenarnya bisa dibedakan kesulitannya. Misalnya untuk S1 misalnya, kesulitannya dia soal mencari, mengumpulkan data aja. S1 itu sudah oke lah, mencari, mengumpulkan data. Temukan, carilah, temukanlah, kumpulkanlah. Nah, itu untuk S1 boleh, itu bagus itu. Mereka mengumpulkan data, buka artikel jurnal, buka buku, bukan data. Malahan itu berguna untuk dosennya. Dosennya nanti buat jurnal, dia pakai data itu aja. Misalnya mahasiswa yang sudah berhasil membuka buku apa kan, buku 3 buku dikutip.
Data itu dosennya bisa pakai sebagai bahan untuk nulis jurnal. Kalau di S2 dia sudah dia. Makanya tugas S2 itu seringkali disuruh untuk memeriksa jurnal, review jurnal ini. Nah, jadi dia akan membaca jurnal lalu dianalisis dia. Bagaimana hasil jurnal itu? Apa kelebihan, apa kekurangan? Ada nggak usul penelitian lanjutan? Nah, itu S2 itu, menganalisis data. Kalau sudah di taraf S3, nah, itu memang tujuan akhirnya adalah dia menghasilkan data. Nggak mencari data lagi dia, nggak minta data dari orang, dihasilkan data. Hasil, dia buat itu dari luaran penelitian, masuk jurnal. Inilah data yang dihasilkan. Nah, itu S3 itu. Ujian, ujian pun minimal dua sebenarnya. UTS dan UAS akhir semester. Kalau soal ujian itu bisalah berbagai beragam ya. Ada yang ujian pakai instrumen pertanyaan essay, ada yang ujian pakai instrumen multiple choice, pilihan berganda. Kalau soal perangkat, ada yang manual, menulis tangan, ada yang mengerjakan ketik. Kalau saya, kalau nggak Zoom misalnya, saya memilih untuk mengirim link, lalu mahasiswa mengisi link itu. Kenapa? Namanya Zoom, ya kan? Mana bisa kita tunggu mereka mengerjakan itu, tunggu onsite. Kapan kita jumpa lagi onsite sama mereka? Belum tentu dalam waktu dekat. Makanya kirim link, supaya yang jauh itu jangan kesulitan mengerjakan ujiannya. Kalau ternyata ujiannya diganti menjadi penelitian, nah itu pun ada tingkatannya. Kalau S1 cukuplah dia penelitian lokal. S1 cukup itu. Misalnya skripsinya mau dijadikan ujian akhir kan, nah, dia cukup di misalnya di gereja lokal, GBI Kamboja misalnya, ya udah GBI Kamboja aja lokal dia. Kalau S2 dia bisa lokal dan bisa bergerak ke nasional. Jadi bukan hanya GB Kamboja lagi dia misalnya, dia sudah bisa bicara soal GBI secara sinode, ya sinode gitu, nasional kan. Kalau di S3 dia sudah bisa meningkat, bukan lagi hanya nasional, dia sangat dimungkinkan bergerak sampai ke internasional. Jadi kalau tadi di sini sinode Indonesia di Indonesia misalnya, nah sekarang dia bisa mengembangkan sayap sinode GBI internasional misalnya, seluruh dunia misalnya. Nah, oke, namanya sudah kelas doktoral. Nah, itulah dia. Dosen-dosen sudah harus menyiapkan itu. Bahkan sebelum dia mengenal mahasiswanya itu, sudah disiapkannya dulu ini. Namanya juga, misalnya dia belum jumpa sama sekali tingkat 2, belum pernah masuk, kan? Maka sebenarnya dia belum kenal mahasiswa itu. Tingkat 1 taruhlah mahasiswa baru. Saya belum kenal misalnya tingkat 1, tapi saya sudah siapkan bahan, saya sudah siapkan peta konsep mengajar. Sehingga ketika saya masuk ke kelas, saya memperkenalkan diri saya, mahasiswa memperkenalkan dirinya, saya tunjukkan materi saya. Inilah dia yang akan kita pelajari selama 1 semester. Oke, terima kasih. Itulah bagian PowerPoint untuk peta konsep RPS dan SAP.
Sekarang seperti yang saya janjikan, saya akan juga bagikan contohnya yang ada dalam bentuk dokumen Word, Microsoft Word. Nah, ini dia. Kawan-kawan, ini contoh ya. Saudara bisa lihat ini ya. Lihat judulnya ini, Produk Pekerti AA 2023. Nah, ini waktu kami dapat pelatihan tugas untuk menyusun seluruh dokumen yang diperlukan seorang dosen. Perhatikan kawan-kawan ya, ini covernya, ini isi-isinya ini ya. Nah, kawan-kawan kalau dosen, kawan-kawan sudah harus bisa mengoperasikan Word dengan map ya. Ini saya buka mapnya, navigasinya ini, navigasi. Nah, jadi nanti kelihatan mapnya di sebelah kiri. Jadi kawan-kawan nanti tinggal klik aja yang mau kemana misalnya. Nah, tadi kan saya mau tunjukkan kepada kawan-kawan RPS dan SAP kan. Nah, inilah dia. Ini RPS, Rencana Perkuliahan Semester. Ini SAP, Satuan Acara Pembelajaran SAP ya. Ini kontrak perkuliahan. Ini kisi-kisi ujian, tugas. Nah, ini. Sudah nampak dia di map. Jadi tinggal saya klik nanti, otomatis nanti dokumennya langsung mengarah ke situ kursornya. Jadi saya tadi berjanji akan menunjukkan RPS ini dia, ya kan nampak ya kawan-kawan, rencana perkuliahan semester. Saya klik di sini, otomatis nanti dokumen saya kursornya ke situ, rencana perkuliahan semester. Nah, kalau dirasa ini mengganggu saat tampilan, saya tutup aja. Nah, buka dia semua. Inilah dia rencana perkuliahan semester. Ada logo kampus, ada nama kampus, ya, ada prodinya, ada nama mata kuliahnya, kodenya, rumpunnya, bobot SKS-nya, semesternya, dosennya, saya, kaprodinya, waketnya, ini ada di RPS. Lalu ada CPL-nya. Nah, ini dia. CPL-nya. CPL Prodi. Jadi masing-masing prodi itu ada CPL. Jadi kawan-kawan kalau mengajar di kampus tertentu, harusnya kampus punya ini. Ada CPL-nya. Mereka punya buku kurikulum. Penang itu adalah waket satu. Nanti tanyakan waket satunya. Setelah CPL, ada CPMK ini. Capaian pembelajaran mata kuliah. Ada beberapa ini. Sampai 13 CPMK. CPL itu banyak kawan-kawan. Nih, S1, S3. Maksudnya apa Pak? Kok sampai S6 Pak? Emang ada S11 juga ada Pak? Ini Samsung atau apa? Nah ini istilah singkatan ini dari CPL. Ini nanti diambil di buku kurikulumnya. Berarti ini sampai berapa ini? Berarti ada S2, cuman nggak dimasukkan ke mata kuliah ini. Ada S4 dan S5, cuman nggak dimasukkan ke mata kuliah ini. Itu sumbernya dari kurikulum. Saya bisa tunjukkan kepada Anda, misalnya saya naikkan ke atas ya. Apakah memang lengkap di atasnya? Nah, ini dia.
Nih misalnya saya buka profil lulusan. Ini S2 ya. Profil lulusannya dosen, peneliti bidang teologi, dan selainnya. Ini standar kompetensinya, kompeten dasarnya. Nah, capaian pembelajaran. Nah, inilah dia tadi. S1 itu. S1, S3, S6, S10, S11. P1, P2, dan seterusnya. Ini kalau mau dilihat ke atas lagi nih, ada peta konsep nih kawan-kawan. Ini misalnya struktur kompetensi ini S1 nih, S1, S2, S3, sampai S11. Jadi ini yang saya kutip tadi di bawah itu, nggak semua saya ambil. Mata kuliah yang saya tadi sampaikan hanya S1 aja yang saya ambil. S berapa begitu. Sikap dia. B, pengetahuan. KU, keterampilan umum. Nah, itu ya, kawan-kawan. Nah, ini saya buat peta konsepnya mata kuliah pengembalaan. Inilah peta konsepnya. Ini dia. Rantai kejadian. Nah, ini peta konsepnya. Dan kompetensi dengan kata kerja, merompokkan ini, memilih ini, saya runtutkan dia. Artinya, ketika saya mengajar mata kuliah ini, sebenarnya saya harus bergerak dari sini, maju terus, lalu ke sini, meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi sampai nanti selesai. Akhirnya apa? Itulah dia. Sudah ada jelas peta konsepnya. Kembalilah ke RPS tadi. Ada CPL, ada CPMK, ada singkat mata kuliah aja. Maksudnya ada rinciannya di sini. Nah, saya tutup dulu ini ya navigasinya ya. Nah, rinciannya ini. Minggu ke pertama apa kemampuan akhir yang diharapkan? Apa bahan kajiannya? Apa metodenya? Berapa lama waktunya? Apa pengalaman mahasiswa? Bagaimana penilaiannya? Kriteria dan bentuknya, indikatornya, bobotnya. Ada di sini rinciannya. Jadi menjadi pendidik itu memang nggak ringan kawan-kawan. Berat kalau mau diikuti semua secara ideal. Berat. Makanya banggalah kalau saudara memang menjadi dosen dan tingkatkanlah kedosenan kita itu menjadi kedosenan yang profesional. Nah, ini dia. Pertemuan kedua, ini rinciannya. Pertemuan ketiga, ini 4, ini rinciannya, mana ketiga lewat. Ini rinciannya. Keempat, ini rinciannya. Nah, begitu. Untuk RPS dibuat langsung sampai 14 pertemuan. 7, 8 kan ini UTS. Jadi dia cukup begitu aja. Sisanya yang kembali mengajar tatap muka memang sudah disiapkan apa saja yang harus disampaikan ke mahasiswa itu. Pertemuan terakhir barulah ada ujian akhir semester ke-16. Itulah PS kawan-kawan. Sekarang saja. Kalau tadi RPS satu file itu untuk satu semester 16 pertemuan. Kalau SAP itu tiap pertemuan. Nah, inilah contohnya.
Ada logo, ada nama kampus, ada penanggung jawab, penyusun, program studi, dan sebagainya. Ya ini diturunkan dari yang tadi. Bedanya adalah untuk tiap sub ada pertemuan keberapa dia. Ini pertemuan pertama, artinya kalau memang dirancang pertemuan itu 14 kali, harus ada 14 SAP. Nah, pertemuan pertama saya bahas berbagai kategori bidang ilmu teologi. Inilah pokok-pokok bahasannya. Nah, inilah uraian materinya. Pertemuan kedua, apa yang saya bahas? Saya harus tunjukkan pada mahasiswa itu. Ini pokok bahasannya. Inilah penjelasan tambahannya, lain-lainnya. Begitulah terus. SAP keberapa lagi? SAP ketiga. Ini pokok bahas 15. Karena ke 16 kan puas kan. Saya cari dulu SAP ke 15. SAP ke 12. Dikit lagi. 14. Inilah dia 15. SAP pertemuan ke-15. Peta konsep sudah, RPS sudah, SAP sudah, berikutnya kontrak perkuliahan dan tugas. Buka lagi navigasinya. Di mana dia kontrak perkuliahan. Ini dia kontrak perkuliahan. Klik dia, nongol lagi. Ini tadi yang saya screenshot kan. Turunkanlah dari RPS atau dari SAP. Ini late. Namanya kontrak, saya harus pertegas. Hari apa kita masuk, jam berapa kita masuk, di mana kelas kita, meeting atau Zoom meeting atau onsite. Awal Pak, ini nomor kontak saya, hubungi saya. Kasih tahu itu namanya kontrak. Maka setelah disepakati bersama bagian-bagian ini, termasuk disampaikan sekilas tentang silabus. Nah, tugas-tugas kasih tahu tugas-tugasnya. Harus di awal ini disepakati bagaimana kriterianya penilaiannya. ABC-nya kayak mana, berapa nilai tugas, berapa nilai ujian. Harus dikasih tahu tata tertibnya, memperbaiki nah, mahasiswanya dan kontrak. Setelah kontrak tadi apa? Tugas. Tugas pun itu dirancang sama dosen. Lalu nanti setelah tugas ada apa? Ujian misalnya. Nah, jadi nggak mendadak. Emang dosen sudah menyiapkan. Termasuk kunci jawaban. Sebenarnya dosen sudah punya kunci jawaban. Jadi nanti waktu memeriksa jawaban mahasiswa nggak ngarang lagi dosennya, karena dia sudah punya kunci jawaban. Sekalipun misalnya jawaban itu nggak selalu persis letter-let yang seperti diharapkan, tapi ikhtisarnya dapat.
Nah, itulah dia ya, kawan-kawan. Sudah saya tunjukkan, baik di media PPT, PowerPoint, baik dia contoh di dokumen Microsoft Word. Oke, jadi demikianlah yang saya bisa sampaikan materinya. Tiga ya, peta konsep, RPS, SAP, dan ada juga tambahan untuk kontrak perkuliahan dan tugas-tugas. Semua itu adalah bagian-bagian penting yang sudah kita siapkan kalau kita memang serius mau menjadi pendidik profesional. Entah kita sudah memang beberapa orang adalah dosen, saya tahu ya, entah yang memang punya hati meningkatkan diri menjadi dosen, apalagi yang sudah S2 ini. Kawan-kawan, satu dua orang, monggo. Atau ada yang mau langsung berkata, Pak, tolonglah aku menjadi dosen nih, di mana aku daftarkan nih? Gak apa-apa, asal memang sudah siap melakukan tanggung jawabnya seperti tadi. Ada, nampaknya nggak semua hadir ya. Saya periksa dulu. Pak Gando, ada Pak Karolus, dan Kak Hermawati, Pak Lase, Mista, Tommy, ya. Baiklah, kalau kita tidak ada perbincangan lagi, tutuplah ya. Tetap saya minta tolong nanti Pak Budi bantu publikasinya di YouTube kita itu ya, supaya bisa tetap ditonton ulang sama kawan-kawan lain. Apalagi yang sudah 3 orang, minta maaf karena memang sudah tidak bisa lagi secara rutin tiap Senin karena ada kesibukan tertentu. Tetap mereka akan pantau di rekaman kita.